Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Bela Wisasro. Rumah saya di Desa Proyokulan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Kalau ada yang mau main ke rumah, boleh siang bawa kopi dan kawan-kawannya. Ya. Di sini saya akan mengisi materi tentang pemeliharaan sasis pada negara. Sebelum ke materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu yang sudah itu aja mungkin berdoa itu ayo. Siap berdoa. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan terus semua berdiri. Kita menyanyikan lagi Indonesia Raya. Ya benar. Ayo itu yang tadi pembedaan jadi dirijen. Siap. Sekejap. Oke. Iya, mata kan kayak 50 kan tambah meneng. Nah, gue tambah terus. Oke. Waktu era. Rakmu. Ya. Ya ulangi kok. Duhai Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat dulu. Ya. Di sini saya akan mengisi materi tentang pemeliharaan sasis pada kendaraan ringan. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan langkah-langkah pemeriksaan di sekolah komponen sasis. Terus juga mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari setiap komponen utama pada sistem sasis, misalnya internet, kemudi, dan sistem suspensi. Ada yang tahu apa itu sasis? Rangka. Betul, lebih tepatnya yaitu sasis atau sasis adalah rangka dasar sebuah kendaraan yang berfungsi sebagai fondasi untuk menopang kemudi, mesin, sistem berguna tenaga, dan seluruh komponen lainnya. Dan juga disebut sebagai kerangka atau tulang punggung kendaraan. Kalau kendaraan Anda semua nggak ada sasinya, nggak berbentuk, mas. Iya. Ledekan. Terus juga ada unsur utama sasis. 1. Menopang berat atau beban, menahan seluruh beban kendaraan, misalnya mesin, bodi, umpan, dan barang. 2. Memberikan stabilitas dan kekakuan, menjaga bentuk kendaraan dan menahan gaya saat berbelok, mengerem atau melewati jalan yang tidak rata. 3.
tempat pemasangan komponen utama menjadi kedudukan bagi mesin, sistem pengemudi, sistem rem, dan sistem suspensi. Nah, apa sih komponenisasi itu? Debatnya Mas ayo, Mas ini coba, Mas Ramadan sebut komponenisasi. Itu coba video. Ya, salah satu komponenisasi. Betul. Mas Win? Besi. Itu Mas Bilal? Baca. Mas Rayes? Yang tahu. Mas itu ngobrol itu. Menarik sekali. Betul. Nah, ada yang suspensi dan pengemudi. Salah. Nah, ini rem, dan ini suspensi, dan ini sistem penggerak pengemudi yang ini. Jelas kan? Jelas. Nah, apa itu rem? Pengereman adalah proses mengawal atau menghentikan pergerakan kendaraan. Kalau kendaraan nggak ada remnya, nggak gas mas. Lumpuh. Contohnya yang mobilan bro. Nah, gambaran cara jalan tromol. Nah, ini rem, ini display atau rem cakram. Kalau ini drum brake atau rem tromol. Di sini ada beberapa komponen. Display yaitu ada kaliper assembly, display, disc rotor, wheel screw, dan wheel bearing. Kalau drum brake atau rem tromol ada wheel cylinder, brake plate, brake exhaust, transducer, parking brake kabel, dan handle and spring. Terus fungsi utama rem, satu mengurangi kecepatan atau deselerasi dan menghentikan kendaraan dengan aman. Dua, menjaga kendaraan tetap berhenti. Terus juga ada jenis-jenis rem berdasarkan mekanismenya. Jenis rem cakram atau disc brake, konstruksinya kampas rem menjepit piringan cakram. Contohnya ini yang tadi yang disc brake itu, kan jepit mas piringannya itu jepit. Nah itu jepit itu. Dan kelebihannya pelepasan panas cepat, lebih cepat dingin, terus juga lebih responsif, perawatan mudah. Kekurangannya kampas cepat habis dan rentan kotor. Terus ada juga jenis rem tromol atau drum. Konstruksinya kampas rem menekan dinding tromol dari dalam, dan ini gambarnya itu yang bergerak yang kanan. Kelebihannya lebih awet, lebih terlindungi dari debu atau kotoran, cocok untuk rem belakang. Kekurangannya kurang responsif. Menurut saya kalau di pegunungan itu lebih sebaiknya pakai rem tromol. Nah kalau rem cakram itu kalau panas Ngelos. Betul. Terus sistem rem hidrolik dan komponen kritis. Komponen utama satu master cylinder untuk mengubah tekanan pedal menjadi tekanan hidrolik. Dua, brake booster untuk melipat gandakan gaya tekan dari pedal rem. Tiga, penyapret atau brake fluid untuk media pengantar tekanan. Empat, pipa dan selang rem untuk saluran fluid hidrolik. Terus ada juga prosedur pemeliharaannya mas. Satu, pemeriksaan minyak rem. Dalamnya cek volume dan kualitas. Apakah sudah terkontaminasi air atau berubah mana? Kalau minyak rem itu yang baru warnanya bening mas. Kalau udah berwarna putih itu ternyata udah lama, bedanya hati. Dua, penggantian kapas rem. Caranya untuk ketebalan minimal kapas. Tiga, beading rem. Caranya prosedur membuat udara yang terperangkap dalam sistem hidrolik. Penting, udara dalam sistem menyebabkan rem blong atau kurang vakum. Luas dari mas. Terus juga ada komponenisasi yaitu suspensi. Apa itu suspensi? Betul. Lebih tepatnya yaitu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sebagai bekerjasama untuk menyerap guncangan dan getaran dari permukaan jalan, sehingga memberikan kenyamanan berkendara dan menjaga stabilitas kendaraan. Fungsi utama suspensi yaitu satu, menyerap guncangan dan getaran dari permukaan jalan. Dua, menjaga kontak roda dengan jalan atau winding dan stabilitas. Ada juga dua tipe suspensi yaitu tipe rigid axle atau poros kaku. Karakteristiknya roda kiri dan kanan terhubung kaku. Cara
Contohnya gas daun dan shock absorber terbesar biasanya di truk atau di kendaraan muatan berat. Tipe independen, karakteristiknya roda kiri dan kanan bergerak bebas mandiri. Contoh komponennya gas langsung menyatu atau double wishbone biasanya di kendaraan yang modern. Nah, diagnosa dan perawatan sistem suspensi. Ada gejala kerusakan umum 1. Anyuran berlebihan atau bouncing, indikasi shock atau terlemah atau bocor. 2. Bunyi klotok-klotok. Kira-kira itu di kerusakan pada busing, balus kait atau stabil jeri. 3. Kendaraan miring, pegas, patah atau lemah, itu sebaiknya ganti mas. Terus juga ada prosedur pemeliharaannya, pemeriksaan shock absorber, caranya kebocoran oli dan lakukan uji tekan. 2. Pemeriksaan bagian dan pusing, cek kawasan dan perkocakan atau penggoyangan pada sambungan. 3. Penggantian pegas, ganti jika sudah patah atau terjadi penurunan ketinggian atau safety yang signifikan. 4. Pemeriksaan stabilizer ban, caranya cek kondisi link dan mesin untuk mencegah body roll berlebihan. Nah, ada juga sistem komponen saksi, yaitu ada sistem kemudi. Ada yang tahu apa itu kemudi? Mas, ayah? Ini uji mas. Oh. Nah, sistem kemudi adalah komponen penting dalam kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk mengarahkan dan mengendalikan para kendaraan. Kalau di daerah kemudi nggak bisa belok-belok mas, lurus terus malah. Terus juga ada fungsi utama kemudi. 1. Mengontrol arah laju kendaraan. 2. Menyediakan kenyamanan dan respon kemudi atau steering respon. Terus juga ada tipe mekanisme kemudi mas. 1. Tipe track and pinion, mekanismenya gerakan putar diubah menjadi gerakan horizontal. Contoh biasanya di paling umum di kendaraan modern. Kalau tipe radial vertikal, mekanismenya menggunakan bantalan bola untuk mengurangi gesekan. Biasanya umum pada truk atau mobil besar atau material besar. Terus ada juga tipe pengemudi atau power steering. Ada 2 tipe mas, ada tipe hidrolik dan elektrik. Kalau hidrolik menggunakan tekanan oli dari pompa. Kalau elektrik atau elektrik power steering menggunakan motor listrik. Nah, ada juga penyetelan dan perbaikan sistem kemudi. Ada gejala kerusakan umum, contohnya kemudi berat, tekanan ban kurang. Terus juga ada kekurangan belda power steering atau pompa power steering besar. Ada juga kemudi bergetar, ada bisa sehingga itu caranya di balance mas biar pas juga bergetar. Terus juga free berlebihan, ada kepatahan prospek pada sambungan tiro dan steering gearbox. Ada juga prosedur perawatannya mas. 1. Penyetelan free kemudi, sesuaikan jarak bebas putaran roda kemudi sesuai standar pabrikan. 2. Pemeriksaan sambungan, caranya cek kekencangan dan kondisi tiro dan double jointnya. 3. Spuring atau aliman, caranya penyetelan sudut-sudut roda atau camber caster bantu untuk kestabilan dan mencegah kawasan ban tidak rata. Ini biasanya kali ini di mobil yang ceker mas, jadi bannya akan sebelah. Ya. Nah, terus juga ada di sini kesimpulan materi pembelajaran hari ini, yaitu pemeliharaan sasis berfokus pada diagnosa dan perbaikan gejala. 3 sistem utama, yaitu rem, suspensi dan kemudi. Terus juga memfasilitasi pemeriksaan komponen rem, capek atau remol dan prosedur diri. Terus juga identifikasi kerusakan shock absorber dan pemasangan sambungan suspensi, serta penyetelan kemudi dan pentingnya spuring. Dan tujuan utamanya adalah menguasai prosedur bengkel atau SOP, pengukuran presisi dan menjaga patika untuk menjamin keselamatan
aktivitas kerja. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Ya ada. Kalau tidak ada, di sini saya ingin mengasih kalian semua soal, Mas. Tidak ada pertanyaan, tapi di sini saya akan ngasih kalian soal. Coba cek di grup kalian. Saya kirim di grup kalian. Bentar mas, juga. Ya itu mas, dikirim mas. Coba kerjakan 5 menit saja mas. Cuma berapa soal bisa lah, gampang itu. Sapu ini yang grip itu. Oke, siap. 5 menit saja mas. Cukup kan mas? Cukup. Siap. Soalnya mudah kan mas, nggak susah. Lumayan. Aduh, tak kira gampang mas Wi.
Udah selesai belum mas? Udah semua ini. Ntar saya cek nilainya ini siapa yang paling tinggi. Ternyata nilainya tinggi-tinggi semua ini. Pada pinter-pinter sekali ternyata. Ini yang paling tinggi Mas Ulin ini. Nah, mantap sekali ini Mas Ulin. Ternyata pada pinter-pinter semua. Semoga jadi orang yang sukses semua Mas. Amin. Oh iya, di sini saya tadi lupa mengabsen kalian semua Mas. Sigi Pangestu ada. Ahmar Dekal Hilal Aslam. Oke. Rayas Asman Feliansyah. Ulin Nuha. Muhammad Ramadan. Widi Setia Nugraha. Hadir semua nih. Oke. Nah, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.